Halo, selamat datang, dan hari ini kita sedang berada di Toyota Kalimalang. Dan hari ini aku bersama teman saya. Namanya siapa, Mas? Dengan Melki, Mas. Wah, Melki. Ya, Bang Melki ini langsung dari Sales Auto 2000 Kalimalang. Dan Ilham kali ini kita sedang nyobain mobil Toyota Yaris Cross. Nah, Yaris Cross ini memang kelasnya sebetulnya udah menengah ke atas ya. Iya. Angkanya mirip-mirip sama Innova soalnya. Innova G aja harganya di berapa, Kang? 422. 422 itu yang bensin. Kalau yang hybridnya 460-an. Iya. Itu tipe G ya. Iya. Nah, sedangkan kalau yang ini tuh 454. Itu untuk yang tipe tertinggi nih, yang two tone color. Nah, teman-teman, ini kita sedang keluar dari Auto 2000 Kalimalang dan kita cobain. Jalan, Komandan. Ya. Pak. Oke, gimana Bang Melki? Bang Melki saat ini pakainya Innova ya, Bang ya? Iya. Ah, gimana? Rasanya dibanding sama Innova? Oh, seatbelt. Sorry. Dibanding sama Innova gimana Bang Melki? Oke ya? Lumayan sih ini. Oke. Lumayan ya, oke ya. Untuk kelas cross ya. Cross ya. Yaris Cross ini memang Coba lumayan. Ais, masuknya ke mode power ya? Iya. Masuknya ke power terus mode eco. Jadi ini nanti lu masukin ke itu. Iya dong, kita cobain. Tenaga dan torsinya oke nggak sih? Nanti kita cobain. Oke sih. Oke. Oke sih ini. Ini dengan power terus kita itu dibejek, coba dibejek apa gimana? Itu lagi coba Ini saya. dibejek aja di rata-ratanya 16,1 ya. Iya. Kilometer ini dalam kota, malah kan ini cuma test drive gitu, Iya. nggak sampai keluar kota gitu. Mobil ini enak sih. Enak ya. Enak sih. Ini sih oke kalau untuk konsumsi bahan bakar. Ini kayaknya terlalu dingin banget. Boy. Wow. Ini sih amazing ini. Amazing ya. Oh. Mobil tambahan bagus juga. Mobil tambahan nih oke ya. Oke nih. Apalagi buat bapak manajer, direktur yang mungkin seneng untuk jalanan sambil ngurangi macet-macetan gitu ya. Ini sih oke. Lagi keluarga kecil gitu, untuk mobil tambahan, mobil kedua oke sih. Karena 2 baris dan mobil keluarga ya. Nih cocok nih, 1 anak gitu. Terus ini juga kita coba fitur. Dan ini udah menggunakan elektrik ya, dia udah klik. Nah, kalau teman-teman lihat ke atas tuh, dia itu udah buka dan tutup secara otomatis, tapi memang bukan sunroof. Kalau sunroof kan bisa dibuka. Nah, ini panoramik. Jadi teman-teman juga bisa ngerasain mobil ini memang sangat oke sih, dengan tampilan yang begitu dinamis dan juga sangat kekinian banget sih mobil ini. Ini kelasnya HRV. Kalau sama HRV oke sih. Ini dengan harga 450 ini udah dapat Iya, hybrid. Paling lebih irit kan. Lebih irit. Bahkan ini kelasnya Toyota ini paling terjangkau untuk hybrid. Iya. Gitu. Ini hybrid di yang paling murah. paling murah. Kan kemarin tuh sempet ada yang model kayak gini namanya CHR ya, CHR. Nah, CHR ini Di situ juga masih 500 sih. 500, di atas 500. Terus ada lagi Corolla Cross. Dia juga di atas 500, hampir 600 lebih, 607 harganya. Gitu. Itu juga karena harganya mungkin di atas 500 ke atas, orang-orang rata-rata ngambilnya udah ini mending Innova. Ya. Gitu. Jadi yang mau hybrid di bawah 500-an, Yaris Cross bisa menjadi solusi. Iya, bisa jadi solusi sih Iya. kalau Yaris Cross ini. Yang Karena hybrid, Ya, irit. dan ini juga radius putarnya sudah beda dengan Yaris yang dulu. Beda ya ini ya. Panjang. Lebih panjang, lebih enak sih ini Iya. jadinya. Tuh. Oh, Wah, ini sih stabil. stabil ya. Ini sih. Kalau bantingan suspensi ini memang gimana Kang dibanding sama Innova? Kalau dengan MPV Kalau MPV memang lumayan berbeda ya. Iya, MPV. Beda, iya Ini beda kan segmen cross, sebetulnya. iya. Ini cross, dia itu lebih ke tanjakan turunan, Iya, memang ini masuk. bukan seperti Yaris yang dulu. Yang benar-benar apa namanya hatchback ya. Betul. Hatchback ini sudah agak cross, jadi ada kayak SUV-nya sedikit. gitu ya. SUV-nya, iya betul secara ininya. Memang kalau untuk
tenaga juga oke sih sebetulnya, karena ini kan mesinnya 1500, mesin Veloz, mesin Sienta kayak gini semua nih gitu. Tapi memang kalau untuk masuk ke polisi tidur memang agak lumayan kerasa. Untuk suspensinya memang kerasa bantingannya. Yep. Ya. Kalau di Innova biasanya tek nggak ini ya, kita nggak sampai gerak-gerak. Iya. Gitu. Ini memang wajar sih karena ini mobil crossover. Iya. Gitu. Dengan tampilan yang sangat oke, ini sangat oke sih. Ini masuk ke kategori medium SUV. Iya. Mungkin kita belinya di awal agak sedikit lumayan, tapi ini kan jangka panjang ya. Jangka panjang, betul. Kita hemat bahan bakar sangat banyak, apalagi yang mobilitasnya tinggi. Ini sangat membantu ya. Ini sangat membantu, Iya. betul. Ini sangat membantu. Jadi lebih irit ini pastinya dengan Yaris Bapak Ibu yang dulu harga 300-an. Bahkan yang Yaris kemarin juga sebetulnya angkanya itu di 320-an ya. Iya. 325. Ini dengan 450 sudah dapat hybrid. 450 udah dapat hybrid. Sebetulnya ada yang versi non GR-nya, harganya selisih 10 jutaan, 440-an. Hybrid. Nah, kalau untuk unit ini sendiri, kalau Bapak Ibu pesan sekarang itu masih 2-3 bulan. Jadi nggak Iya. langsung ready ya. Langsung ready Nah, karena hybrid. tapi kalau untuk yang GR non hybridnya itu bisa di bulan Juli ini atau ya. di maksimal di bulan Agustus. Bapak betul. sudah menerima unitnya. Betul, unitnya jadi lumayan cepat sih dibanding dengan Innova Zenic ya. Kemarin bahkan Innova Zenic sempat sampai 1 tahun. Cuman supply sekarang kebetulan supply-nya agak lumayan diperbanyak informasinya. Nah, mudah-mudahan teman-teman dan Bapak dan Ibu bisa dapat jauh lebih cepat. Gitu. Kalau untuk yang versi G, sebetulnya secara fisik hampir sama persis sih, cuman ngebedain ada di fitur, terus dari bahan material itu memang berbeda. Seperti misalnya di bagian belakang, yang ini sudah menggunakan power backdoor, tapi kalau yang tipe G itu masih manual. Gitu. Nah, dengan harga yang 360 jutaan, yang hybridnya di 450 jutaan, kurang lebih selisih kan 90 juta tuh. Ada selisih. Jadi teman-teman bisa memilih antara yang tipe G atau yang tipe hybrid. Wow. Ini oke. Lampunya sudah menggunakan LED. Dan ini juga untuk yang tipe tertinggi ini sudah ada Toyota Safety Sense. Nah, Toyota Safety Sense ini berfungsi untuk ketika terjadinya kalau misalkan kita lupa ngerem, dia akan ngerem sendiri otomatis. Dia lebih ke safety sih di ininya, makanya dinamain Toyota Safety Sense TSS gitu. Nah, kalau di Honda biasanya namanya Honda Sensing. Iya. Gitu. Dan ini kebetulan mobil yang sangat informatif sih sebetulnya. Kalau teman-teman lihat di bagian sini, nah di layar head unitnya dia lumayan besar, dia menggunakan 10 inci dan di tampilan head unitnya dia sudah ada tampilan aki Dan pemakaian hybridnya. Pemakaian hybrid, baterai, kemudian pemakaian bensin juga langsung kelihatan teman-teman. Gitu. Terkini di sini 20 km per liter. Nah, ini bisa nge-save banget nih, hemat konsumsi bahan bakar. Oh, kelihatan di sininya. Penggerak depan terus menyalurkan dari bagian depan ke bagian belakang. Gitu. Ini sangat informatif mobilnya, juga di bagian fitur-fiturnya juga sangat lengkap. Seperti misalkan di colokan charging sudah fast charging menggunakan Type C, kemudian juga ada USB dengan ada wireless charging. Wireless charging juga udah ada. Jadi teman-teman untuk handphone yang sudah support bisa langsung di charge di sini, gitu. Dan ini juga sudah ada adaptive cruise control, udah stop and go. Jadi teman-teman bisa nyobain dengan varian yang ini. Teman-teman bisa merasakan fitur yang sangat lengkap di varian hybrid. Oh iya, Kang Ilham, saya mau bertanya. Gimana, Kang? Kalau untuk Hyundai Creta yang hybrid, ada hybrid nggak sih? Enggak ya?
hybrid cuman di Toyota doang, betul. Di Hyundai Creta sama di CR-V. Tapi sunroof itu belum. juga ya. Nah, Tapi kalau bukan hybrid ya. betul. Harganya berapa tuh? Di atas 300 juga dong. Itu 400-an. Hampir 400-an tipe tertinggi yang ada sunroof ya. Mending ambilin ini udah hybrid. Ini udah hybrid, betul. Memang kalau secara fitur sebetulnya ini sama Hyundai Creta mirip-mirip. Iya. Cuman di Hyundai Creta belum ada kick sensor gitu. Terus memang kalau keunggulan di Hyundai Creta dia udah bisa kebuka, Kang. Kalau ini panoramik kan? Masih panoramik. Gitu. Nah, kalau di Hyundai juga udah elektrik di bagian ininya. Apa namanya? Buka dan tutupnya. Sedangkan di CR-V di HR-V dia memang masih manual Iya. slidingnya. Iya. Gitu. Nah, kalau yang ini memang sudah elektrik. Sebetulnya gak penting sih untuk bagian ini ya. Iya. Teruntuk teman-teman yang suka menggunakan mobil dengan varian atap atasnya yang terbuka, mungkin bisa lebih nyaman sih. Gitu. Sama untuk fitur di bagian digitalisasinya, ini sudah menggunakan full digital untuk bagian MID-nya. Ini sangat keren sih. Ini ada ini dulu, Kang. Altimeter. Sudut kemiringan juga kelihatan di sini. Ketinggian juga ketahuan. Di sini ada kompas juga. Ada suhu juga ya. Ini lumayan Informatif banyak, banget ya. informatif banget. Ini bisa Android Auto udah juga. Nah, di sini ada konsumsi bahan bakar juga kelihatan di sini langsung. Riwayat terakhir pemakaian. Nah, ini tanggal 15, tanggal 19 dan sekarang. Ini kelihatan ya nilai terakhirnya rata-rata di 14,7 ya kilometer per liter karena kita jarak pendek jadi konsumsi bahan bakarnya memang di rata-rata segitu. Tapi kalau teman-teman menggunakan misalkan jalan-jalan dari kantor ke rumah atau dari rumah ke kantor itu kalau lumayan jauh. Nah, kalau kita menggunakan jalanan di test drive memang sangat pendek. Jadi nggak kelihatan untuk konsumsi bahan bakarnya. Untuk informasi perjalanan juga di sini ada penggunaan bensin sama penggunaan baterai. Untuk rata-rata di 30 Wh. Jadi teman-teman akan kelihatan nih info terkininya. Rata-rata kecepatan setelah dimulai adalah 19 km per jam. Ini jarak tempuhnya di 74 km. Itu total keseluruhannya setelah dipakai dari bensin full. Lumayan informatif dengan fitur yang baik ini. Nanti kita cobain posisi torsi sama tenaganya ya, Kang. Iya. Ini mode apa nih? Mode power atau mode biasa? Eco. Eco ya? Cobain aja mode powernya apakah Iya. oke? Gimana Kita ya? coba cari trek lurus yang memungkinkan kita Untuk akselerasi ya? Iya, akselerasi. Iya. Di bagian AC-nya dia sudah menggunakan ada yang bagian depan sama ke bagian kaki. Wow, ini sih lumayan improve ya di bagian Toyota ini. Sudah ada tambahan AC yang ke bagian kaki. Biasanya mobil-mobil seperti ini dia baru ke bagian depan doang. Kemudian di bagian electric brake hold system dia juga sudah menggunakan bagian rem tangan atau sudah rem elektrik gitu. Udah oke. Dan juga ada Kita posisi tidak usah capek-capek lagi untuk narik tuasnya ya. Narik tuas rem tangan, betul. Untuk varian hybrid ini dia sudah dilengkapi dengan ambience light yang memiliki 7-14 warna. Wow, banyak banget. Jadi Kang di sininya nyala nih. Iya. Bagian samping, kemudian bagian tengah dan di bagian samping kanan itu ada ambience light. Kita lewat sana. Boleh. Kiri. Terus ke kiri nih. Kemudian airbag sudah menggunakan 6 sistem airbag di mana dari keseluruhannya sudah dilengkapi dengan fitur yang sangat oke. Wih. Oh, kita bisa lihat nih teman-teman posisi kendaraan mobil ini. Posisi terkininya dia akan mengakumulasi di keseluruhan rata-rata kecepatan. Jadi sangat concern
terhadap konsumsi bahan bakar. Oke sih mobilnya. Ini mode apa Kang? Masih Eco ini tanggung sekali. Tanggung ya. Tracknya harus di tol ya. Iya, harusnya di tol. Harusnya di tol. Jadi kerasa dengan tenaga yang sangat oke. Sudah ada wireless charging juga, fitur sih sebetulnya udah oke banget sih ya. Cruise control juga udah ada, terus di bagian mode drive dan Pedal shift yang belum ada ya. Iya, Control tapi sudah. di bensin malah ada pedal shift Kang. Iya. Pedal shiftnya ada di bagian bensin. Nah, yang di hybrid ini Bapak Ibu di sini tidak ada pedal shift ya. Ada cruise control ya. Ini cruise control betul. Kang, nanti aku cobain di Pondok Kelapa ya. Iya. Biar ini. Enak sih. Enak sih sebenarnya kalau jalanan Iya. lurus santai ya gitu ya. Terus buat buat Bapak Ibu atau siapapun mungkin yang agak sedikit takut dengan kegelapan dengan kayak ini tuh bisa membantu sekali. Penerangannya ya. Iya. Betul. Penerangannya apalagi kalau sore-sore kayak gini, Iya. jalanan nggak Lebih macet. fresh ya. Lebih fresh. sedikit Kita lebih lebih terang gitu ya. Dilengkapi sama namanya dashcam. Dashcam ini berfungsi untuk merekam, teman-teman, ini adalah TCO atau Toyota Custom Optimization. Oh, oke sih tampilannya. Ada dashcam. Dashcam sebenarnya ini bisa di-download juga Kang. Iya. Posisi kendaraan kita dengan kecepatan rata-rata. Oke sih. Ini lebih enak dari race nggak sih? Iya, ini lebih enak dari Race sih. Iya. Tapi aku belum cobain tuh antara WRV sama si Race Kang. Oh gitu ya. Ya karena dia kan kelasnya itu tuh segmennya antara Race sama WRV. Iya. Gitu. Kalau secara fisik mungkin teman-teman bisa tergantung selera ya.